Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alivia Yunisa, Meisa Fitri, Siti Alfiah, Tias Nur Awalia. Dengan ini kami akan memaparkan materi yaitu Inventaris Praktikum Biologi SMA kelas 11 beserta alat dan bahan yang dibutuhkan. Pengertian inventaris. Inventaris merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan rekaman tentang keadaan semua fasilitas barang-barang yang dimiliki laboratorium. Kemudian proses inventaris. Menurut Kartiasa 2006, inventaris dilakukan oleh staf administrasi sekolah bersamaan dengan pengadministrasian barang inventaris sekolah, yaitu yang pertama dilakukan oleh guru-guru biologi, ketua lab, dan pegawai yang ditunjuk sekolah sebagai pengelola lab. Kemudian, proses penginventarisan tidak dilakukan secara rutin, melainkan barang baru datang. Data dokumen inventaris baru tidak boleh mencantumkan kolom spesifikasi dan tanggal. Data dokumen hanya dicantumkan kolom jumlah alat yang rusak tanpa keterangan rusak parah atau ringan. Dan yang terakhir, data inventaris bahan tidak dilengkapi oleh kolom kondisi bahan. Nah, di sini saya Tias Nur Awaliyah akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih laboratorium. Nah, laboratorium menurut PP nomor 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan dan dijabarkan dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Laboratorium ini merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Nah, laboratorium ialah suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Dalam pengertian terbatas, laboratorium ialah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan dan penelitian dapat dilakukan. Nah, fungsi laboratorium sendiri yaitu sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis pengadministrasian. Nah, jenis pengadministrasian yang pertama yaitu pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium. Misalnya ruang praktikum, ruang persiapan, ruang penyimpanan, ruang alat praktikum, dan sebagainya. Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukuran, dan kapasitasnya. Lalu yang kedua ada pengadministrasian fasilitas umum laboratorium. Fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Untuk mengadministrasikannya digunakan 4 macam format, yaitu format B1, B2, B3, dan B4. Yang ketiga ada pengadministrasian alat laboratorium. Nah, alat laboratorium yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan praktikum. Kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi yang berisi nama alat, merek, ukuran, pabrik, dan kode alat. Kemudian ada lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Khusus untuk alat-alat canggih dan alat keperangkatan harus dibuatkan secara tersendiri karena spesifikasinya lebih banyak. Selanjutnya ada pengadministrasian bahan kimia laboratorium. Nah, dalam mengadministrasikan bahan kimia adalah menggunakan format D. Spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul atau MR, kemurnian, konsentrasi, massa atau berat jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Lalu, yang kedua ada pengadministrasian buku penggunaan laboratorium atau peminjaman lab. Nah, buku penggunaan laboratorium atau peminjaman lab ini guna mengetahui alat-alat laboratorium yang hendak dibawa keluar dari lab atau dipinjam dibawa keluar dari lab.
Lalu selanjutnya ada kartu masuk praktikum. Nah, kartu ini berlaku ketika hendak masuk lab atau lab praktikum. Kartu ini harus dibawa setiap kali praktikum. Bagi yang tidak membawa kartu ini, tidak diperkenakan masuk ke dalam lab untuk melaksanakan praktikum. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tias tentang inventarisasi praktikum biologi kelas 11. Pembelajaran biologi berkaitan dengan adanya pelaksanaan kegiatan praktikum, baik di laboratorium maupun di luar laboratorium. Pelaksanaan praktikum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana laboratorium biologi yang sesuai dengan standar minimal laboratorium dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Tujuan inventarisasi adalah untuk mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan alat dan bahan. Yang kedua, untuk mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, untuk meningkatkan proses pekerjaan dan hasil. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang kelima, untuk mengurangi resiko kehilangan, rusak, pecah alat laboratorium. Yang keenam, mencegah pemakaian berlebihan bahan laboratorium. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kerjasama laboratorium. Dan yang terakhir, untuk mendukung terciptanya kondisi yang aman. Adapun acara praktikum kelas 11 SMA terdiri dari yang pertama ada praktikum osmosis dan difusi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada gelas kimia, skipel atau pisau potong, air, kentang, dan larutan garam. Prosedur kerjanya yang pertama disiapkan 2 kentang, kemudian kupas dan potong bentuk kubus, serta tengahnya sudah dilubangi menggunakan pisau. Yang kedua, ditancapkan jarum pentul pada kentang sebagai pembatas. Yang ketiga, dimasukkan larutan garam pada kentang yang sudah dilubangi hingga di bawah batas jarum pentul. Yang keempat, dimasukkan kentang ke dalam gelas ukur yang berisi air putih sampai di bawah batas jarum pentul. Yang kelima, ditunggu hingga 5 menit sampai 15 menit atau lebih. Kemudian ditancapkan jarum pentul pada kentang sebagai pembatas perubahan, lalu diamati perubahannya. Yang kedua ada acara praktikum kandungan uji makanan. Alat yang digunakan yaitu ada mortal dan alu, gelas ukur, kelabasan. Praktikum acara yang kedua yaitu tentang uji kandungan makanan. Alat yang digunakan yaitu mortal dan alu, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, gelas kimia, bunsen, kaki 3, dan kertas buram. Bahan yang digunakan antara lain ada larutan lugol, benedik, biuret, etanol, aquades, nasi, minyak sayur, gula pasir, putih telur, dan tahu. Prosedur kerja uji amilum yang pertama disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua dihaluskan nasi menggunakan mortal dan alu. Setelah itu masukkan nasi yang telah dihaluskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Lalu dimasukkan 5 ml minyak sayur ke dalam tabung reaksi. Yang keempat ditetesi kedua tabung reaksi tersebut dengan 5 tetes larutan lugol. Kemudian dicatat perubahan warna yang terjadi. Yang kedua ada uji glukosa. Yang pertama, dihaluskan nasi menggunakan mortal dan alu. Yang kedua, dipanaskan air pada gelas kimia hingga mendidih. Kemudian larutkan gula secukupnya. Yang ketiga, dimasukkan kedua bahan tersebut ke dalam gelas kimia sebanyak 5 ml. Lalu dimasukkan minyak sayur ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditetesi ketiga tabung reaksi tersebut dengan 5 tetes larutan benedik. Kemudian dicatat perubahan warna yang terjadi. Yang ketiga tentang uji protein. Yang pertama, dihaluskan tahu dengan menggunakan mortal dan alu. Yang kedua, dimasukkan tahu yang sudah dihaluskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Yang ketiga, dihaluskan putih telur, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi kedua. Setelah itu, dimasukkan minyak sayur ke dalam sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi ketiga. Yang keempat, ditetesi ketiga tabung reaksi tersebut dengan 5 tetes larutan biuret. Kemudian dicatat perubahan warna yang terjadi.
Selanjutnya, acara praktikum kelas 11 SMA, praktikum kandungan urin. Alat, tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit, pembakar spiritus, korek. Bahan, urin, larutan biuret, larutan benadit, larutan AgNO3. Prosedur kerja, bahan warna yang terjadi dicatat, hasil pada tabel pengamatan. Uji amonia, dimasukkan 1 mili urin dalam tabung reaksi, dijepit dengan penjepit tabung reaksi, memanaskan sampai mendidih dengan lampu spiritus untuk mengetahui baunya, dicatat hasilnya pada tabel pengamatan. Selanjutnya, uji klorida. Masukkan 2 mili urin ke dalam tabung reaksi, menambahkan 4 tetes larutan AgNO3 atau mengetahui perubahan setelahnya. Diamati dan dicatat hasilnya pada tabel pengamatan. Selanjutnya, uji protein. Dimasukkan 2 mili urin ke dalam tabung reaksi, menambahkan 4 tetes larutan biuret dan membiarkan selama 5 menit, kemudian amati perubahan yang terjadi. Kesimpulan, berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan rekam tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki laboratorium. Bagi lembaga pendidikan yang mempunyai beberapa laboratorium, sangat penting untuk mendata fasilitas atau menginventaris alat dan bahan laboratorium untuk kegiatan pembelajaran. Proses investasi alat dan bahan praktikum melibatkan guru-guru biologi, ketua laboratorium, dan melainkan dilakukan apabila barang baru datang dan guru-guru melakukan pengecekan. Sebelum menyusun daftar pesanan, pengadaan alat dan bahan baru, data dokumen inventaris yang ada, baik menyusun daftar pesanan, pendataan alat dan bahan baru, data dokumen inventarisasi yang ada, baik alat maupun bahan, tidak mencantumkan kolom spesifikasi dan tanggal pengadaan alat maupun bahan. Selanjutnya, komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi meliputi bangunan atau ruangan laboratorium, fasilitas umum laboratorium, peralatan dan bahan, ketenangan laboratorium dan kegiatan laboratorium administrasi. Setiap laboratorium perlu dilengkapi buku daftar alat dan bahan, kartu alat dan bahan, buku daftar pembelian, buku daftar barang pecah, rusak, hilang, habis, serta buku laboratorium. Apabila perlu diperhatikan kode alat dan bahan, nama alat dan bahan, spesifikasi alat dan bahan, merek, tipe, pabrik, pembuat, sumber pembelian alat dan bahan, dan tahun pengadaannya, tahun penggunaan, jumlah atau ukuran, dan kondisi alat baik atau sudah rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.